Gendong saja kah? Gendong dia. Gendong. Takutnya kalau pelan-pelan ke bawah ini jatuh. Itu dipaku kah? Awas kau pelan-pelan. Ini kau pekan itu. Di mana? Siapa yang sakit, Mam? Luther Itu dulu. Luther dia sakit. panas dengan ini basuh. Seberapa hari dia sakit panas? Tidak 3 hari. Ini yang ini sakit. Sudah. Iya, tunggu di luar ya. Nanti saya panggil kalau ada hasil. Ini Yasinta dia ada malaria. Yasinta, kau sepintar minum obat toh? Suster mau lihat kau minum di sini. Kau sudah makan? Minum satu-satu. Kau jangan ini. Jangan kau kunyah karena itu pahit. Kunyah bas ya. Ya, pintar. Timotius itu jama kah kuragi? Jama. Dia sekolah toh? Iya. Tes malaria bisa 2, jadi kita tes yang paling parah-parah saja dulu ya, yang lain sabar. Nanti suster dorong datang posyandu baru bawa tes malaria lagi. Bisa 2. Baik ya, aduh.
Coba kan? Kedengaran nggak tidak? Betul kan? Oh. Coba Cek, tes. Tes. Testimoni. coba kasih bayimu kedengaran. Ini kan. Udah pertanyaan 20. Pilih banyak sekali pertanyaannya ke Hikmah. Mana pertanyaannya? Tersangka. Tes kemampuan. Bagaimana cerita dulu waktu bagaimana pengalaman pertama kali kalian datang ke sini, kemudian perasaannya kalian pada saat pertama kali datang ke sini ini kan kurang Awalnya lebih kita itu awal datang di Basman sama sekali memang tidak tahu keadaan di Papua tuh, karena memang kita memang pernah di Sorong terus, tapi tidak kan di sana kota. Beda dengan di sini toh. Jadi kita datang di sini kita hanya mungkin memang pedalaman, tapi kan belum pernah ke pedalaman, jadi tidak tahu sama sekali tuh pedalaman itu seperti apa. Jadi pas tiba di sini perjalanannya ya ampun. Di jalan sampai muntah-muntah. Sampai di sini lihat keadaan seperti ini kayak tidak pernah terpikirkan, maksudnya tidak ada dalam sebelumnya tidak pernah terpikirkan kalau kita akan tiba dan berada di tempat yang seperti ini, maksudnya yang masih hutan, jauh dari keramaian, tidak ada apa sama sekali, tidak ada pasar atau apa kayak kita anak muda mall begitu gitu. Tidak ada. Jadi memang sama sekali tidak pernah terpikirkan untuk bisa tiba di tempat ini. Tidak begini, ada kekosongan itu di Sepasman. Pesawat sudah. Iya, maksudnya segera karena kosong total dan ada peningkatan kasus, ya, gitu ya, oke, segera ya, oke, yuk baik, segera. Permasalahan kesehatan di MAPI lebih khususnya ya, terkait dua hal. Yang pertama soal akses. Jadi karena luasnya MAPI, kemudian masyarakat tinggal di tempat-tempat yang terpisah, mereka sulit mengakses fasilitas kesehatan, apabila kalau harus ke rumah sakit umum. Sehingga atas masalah akses ini yang begitu sulit, yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana mendekatkan akses. Yang pertama, menyiapkan sarana prasarana, puskesmas di tingkat distrik, minimal 1 puskesmas di setiap distrik, dan saat ini kita punya 17 puskesmas dan semuanya aktif. Tapi yang kedua, kita juga harus membangun puskesmas pembantu di kampung-kampung, terutama di kampung-kampung yang terluar, tersulit, kampung-kampung yang strategis. Nah, tentunya kalau sudah sarana harus dilengkapi dengan prasarana lainnya, transportasi, penerangan, peralatan kesehatan, logistik kesehatan. Nah, tapi yang paling penting juga, walaupun semua itu lengkap, kalau tidak ada sumber daya manusianya kan mubazir. Jadi terakhir kita harus lengkapi dengan sumber daya manusia yang handal, berkompeten, tetapi juga bukan sekedar berkompeten. Daerah seperti MAPI harus orang yang punya hati. Jadi selain dia punya kompetensi, tapi dia punya hati untuk melayani daerah-daerah sulit. Perle mau kemana nih? Mau cari matoa kah? Mau cari matoa? Oke, nanti bawakan suster sedikit ya. Bilang malas. Itu matoa sana masak sekali mie. Sana Oh iya, Tete Judas punya. itu matoa dia masak sana. Silau bah, panas. Coba kita pakai payung tadi. Itu rumahnya Ervi. Yang sana itu. Bapak Ervi dia di rumah. Dia tidur. Oh iya. Dia ngamuk.
Dia mengamuk atau tidak kalau kita infus? Pagi dia bilang ke suster 2. Kalau Mereka kasih Suparmi dulu, tapi ini jadi sudah kram sudah. kalau pasang infus Pasang dia ini infus dia cabut ke tidak? Itu yang aku bilang tadi. Selamat siang. Alisan dulu. Permisi ya. Wih, kasihan. Permisi. Wih. Tuh lihat suster. Suster hari ini. Ku cari-cari suster baru. Suster sudah datang baru. Iya. Kau lihat suster. Kau ketawa dulu. Kupu-kupu. Sabar ya. Harus kasih banyak ini karena besar nanti. Kasih ini. Lipat ya. Buka dia mulut mau jangan dia gigit dia lidah. Tidak apa-apa. Supaya kau sembuh toh. Untuk tantangan terberat saat kita rujuk pasien pernah satu tengah kali malam. rujuk pasien tengah Tengah malam malam. sekitar jam 1. Jam 12. Iya. Hujan, petir. Dari sini kita jalan belum hujan, Belum itu kita hujan. naik ke Tinting. Naik ke Tinting karena kita belum ada armada waktu itu. Itu pun cuma jam. Kita masyarakat naik, punya. kita naik ke Tinting, terus dari sini belum hujan, tapi pas tengah perjalanan tiba-tiba langsung guntur kilat, jadi kita langsung berhenti dan bermalam di Bevak, pinggir kali. Itu memang realita di MAPI, bahwa kondisi wilayah terlalu sulit. MAPI terlalu luas, terlalu sulit, kondisi transportasi masih sangat-sangat terbatas, tapi permasalahan kesehatan tetap ada dimanapun, termasuk sampai di daerah-daerah yang sangat-sangat sulit, sangat jauh dari ibu kota kabupaten. Sebagai contoh mungkin yang di Basman itu. Nah, itu daerah terluar, paling sulit, paling jauh dari MAPI, tapi nyatanya di sana ada fasilitas kesehatan, ada pustu cukup layak baru dibangun oleh pemerintah. Juga ada 2 orang tenaga kesehatan yang memang betul-betul setia tinggal di kampung. Rumah sakit adalah tempat rujukan dari pustu ke puskesmas, puskesmas ke rumah sakit. Dengan membawa surat rujukan dan didampingi oleh tenaga kesehatan. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu, apabila ada pasien yang emergensi, yang harus langsung ke rumah sakit, bisa langsung dari pustu dengan berkoordinasi dengan puskesmas di wilayah pustu tersebut. Seperti itu. Biasa paling banyak rujukan apa, dokter? Rujukan pasien penyakit dalam, ibu bersalin, ibu melahirkan, itu yang paling banyak. Tetapi rata-rata semua penyakit dirujuk kalau memang membutuhkan pelayanan yang lebih dari puskesmas. Kan pengertian rujukan itu adalah kita mengirim pasien yang kita tidak bisa tangani di fasilitas kesehatan itu ke fasilitas kesehatan yang lebih besar. Ya gitu. Jadi dari pustu ke puskesmas, puskesmas ke rumah sakit. Tapi untuk kasus-kasus tertentu bisa dari pustus langsung ke rumah sakit dengan berkoordinasi dengan puskesmas wilayah itu.
Karena rumah sakit MAPI juga apabila tidak bisa ditangani di rumah sakit MAPI, itu bisa dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar lagi dengan pelayanan yang lebih lengkap. Rumah sakit MAPI melalui pemerintah Kabupaten MAPI dan Dinas Kesehatan bekerja sama dengan 4 rumah sakit, di mana itu RSUD Merauke, RSUD Dok 2 Jayapura, RSUD Wahidin Makassar, dan Prof. Suharto Solo. Dan perlu diketahui bahwa Kabupaten MAPI, Dinas Kesehatan Kabupaten MAPI, adalah pelopor kerjasama rujukan pertama dengan RSUD Jayapura. Nah, setelah ada kerjasama itu, kabupaten-kabupaten lain mengikuti untuk bekerja sama rujukan dengan RSUD Jayapura. RSUD Jayapura itu adalah pusat rujukan yang ada di Papua. Pelayanan yang ada di rumah sakit MAPI itu ada layanan poliklinik, IGD, dan poliklinik itu terdiri dari poliklinik penyakit dalam, poliklinik bedah, poliklinik anak, poliklinik kebidanan dan kandungan. Dan untuk penyakit dalam sendiri, kita memiliki 1 dokter spesialis dengan kunjungan pasien yang banyak, dan dia harus merawat pasien juga yang banyak di ruangan. Yang kendalanya adalah pasien akan lebih menunggu di poliklinik. Nah, solusinya adalah tahun ini kami membuka perekrutan kembali untuk penambahan 1 dokter spesialis penyakit dalam. Karena tahun ini melalui pemerintah Kabupaten MAPI, Bapak PJ Bupati, akan ada pengadaan 4 alat hemodialisa atau cuci darah, sehingga pasien Kabupaten MAPI atau masyarakat MAPI tidak akan lagi dirujuk dengan cuci darah keluar, jadi akan dilayani di rumah sakit MAPI. Selain akan pengadaan alat hemodialisa atau cuci darah, ada unit transfusi darah yang dilengkapi dengan mobil transfusi darah. Untuk unit transfusi darah mobile. Jadi ada gedungnya, ada unit mobilenya. Jadi masyarakat atau keluarga pasien atau masyarakat lah yang akan transfusi tidak harus datang ke rumah sakit. Bisa dengan mobile unit transfusi darah atau mobil. Jadi kita bisa kunjungan ke salah satu instansi untuk transfusi, bisa dengan mobil. Kemudian untuk polipenyakit untuk kebidanan dan kandungan, kami sudah memiliki 2 spesialis kebidanan dan kandungan. Jadi untuk ibu hamil, ibu melahirkan, dan kasus-kasus dari kebidanan kandungan bisa teratasi. Jadi kalaupun ada 1 dokter yang bertugas di OK, ada 1 dokter yang akan bertugas di ruang bersalin, jadi tidak akan ada kekosongan. Puji Tuhan, alhamdulillah akreditasi kami paripurna. Gitu. Untuk rumah sakit tipe D kami paripurna. Sudah ada surat resmi dari lembaga surveyor, kami tinggal menunggu sertifikat keluar dari Kemenkes. Karena tahapan untuk akreditasi itu harus selain diumumkan paripurna oleh lembaga survei, Kementerian Kesehatan itu harus verifikasi dulu mereka. Jadi ada 2 tahap, bukan hanya lembaga survei, verifikasi Kemenkes. Kementerian Kesehatan harus ada verifikasi dulu. Setelah mereka verifikasi, dan puji Tuhan alhamdulillah sudah diverifikasi, tinggal sertifikatnya saja yang kami menunggu. Berapa hari lalu saya sudah koordinasi dengan pihak pelayanan kesehatan di Kemenkes, mereka lagi menunggu antrian, masih banyak yang mereka, tapi akan segera keluar sertifikatnya dalam waktu dekat. Untuk pemerintah Kabupaten MAPI sangat mendukung atau mensupport rumah sakit. Itu terlihat dengan beberapa penambahan seperti pagar, taman, dan tahun 2024 ini ada renovasi-renovasi dengan bangunan-bangunan yang harus diperbaiki. Ada penambahan trafo untuk listrik, karena listrik kita sering naik turun dan itu sangat mempengaruhi alat-alat kita. Ada penambahan anggaran terhadap penambahan dari dokter dan perawat. Banyak support dari pemerintah, terutama untuk yang kemarin kami sudah akreditasi, yang akreditasi paripurna, dan kami tinggal menunggu sertifikatnya.
MAPI ini masih didominasi oleh penyakit-penyakit infeksi, penyakit-penyakit endemis. Ya memang sudah ada di sini jauh sebelum dari dulu, penyakit malaria, diare, masih ada TBC, penyakit-penyakit kulit. Itu penyakit-penyakit infeksi yang memang dari dulu penyakit infeksi endemis. Seiring waktu kan sekarang terjadi perubahan epidemiologis ya. Jadi sudah ada penyakit-penyakit degeneratif, penyakit tidak menular sudah mulai muncul juga di masyarakat karena perkembangan zaman, pola hidup dan lain-lain. Sudah ada masyarakat yang hipertensi, gula, dan penyakit-penyakit sejenisnya. Nah, masalah lain juga masalah-masalah klasik terkait dengan kesehatan ibu. Kenapa? Contohnya di Basman itu bahwa karena ya masyarakat punya kebiasaan mereka meramu, harus ke hutan, jadi di situ mungkin sudah hamil tapi harus kerja keras, terjadi misalnya komplikasi kehamilan sehingga harus dirujuk. Baik, kalau stunting secara keseluruhan Kabupaten MAPI, angka tahun 2022 Desember kita di angka 22,9% persentase. Memang masih di atas angka nasional tetapi sudah di bawah rata-rata Papua. Masyarakat perlu diberi penjelasan bagaimana memanfaatkan bahan-bahan pangan lokal yang ada. Ini orang-orang di mana kah? Aduh. Ada sana. Selamat pagi. Bapak, selamat pagi. Pagi berdua. Saya curiga kamu ini. Bapak, permisi, saya bisa perlu sebentar. Mari. Aduh. Tidak, kalau kamu duduk berusaha, laki-laki satu kak bapak dia duduk di sana sendiri. Itu terlalu kita. Bapak, jangan kau mau, kau dapat obat nyamuk. Bagaimana kakak, dari mana kakak? Ini kakak nih dari relawan Dinkes Kabupaten MAPI. Kakak di mana? Kakak nih sebenarnya datang di sini untuk jadi relawan itu karena mau jelaskan ke kalian bahwa stunting itu seperti apa. Orang-orang yang public figure, nah, makanya perlu ada orang-orang tertentu yang cukup dikenal, kayak Sisil kayak itu kan dia ya artis lokal lah. Kalau dia yang bicara, mungkin lebih banyak yang kumpul. Lebih apa pula dia sebagai orang sini bisa bicara dengan bahasa lokal, lebih bisa dipahami, lebih bisa diterima, diikuti dan ditularkan ke orang. Itu maksud duta itu memang jadi corong lah. Intan kaget begini kita sakit, kita kurang gizi, periksa begini dokter bilang tuh kekurangan vitamin inilah vitamin itu. Jadi kalau kamu mau bicara lagi sekarang saya lihat sapu diri sendiri sudah. Mungkin karena saya punya bapak, saya punya mama, dong tidak kasih saya makan baik, akhirnya juga 1 meter kotor ini. Stunting itu sudah kakak Sesi, contohnya kakak Sesi. Sekarang kakak Sesi punya anak. Kakak Sesi juga harus jaga kakak Sesi punya anak itu. Bagaimana dia harus tumbuh sehat, dia harus pintar, dia harus, orang bilang aktivitas tidak terganggu, jangan mudah sakit. Itu sudah yang Kak Sesi sekarang jaga. Jadi saya pesan sama bapak, saya punya adik-adik termasuk adik perempuan. Kita nih sekarang jaga pola makan, pola hidup yang baik, agar kita tidak kena stunting. Begitu. Kita punya anak-anak juga. Iya, kita punya anak-anak itu besok bisa pintar, sehat, dan kuat. Begitu. Supaya mantap, orang bilang. MAPI bisa, MAPI mantap. Suatu produk, kalau kita kemas dengan baik,
disampaikan dengan baik, dengan menarik, itu bisa dicari orang. Jadi tugas duta secara umum kita bagaimana mengiklankan, mempromosikan supaya banyak orang bisa paham, bisa ikut, bisa terima. Kalau kita berdua perempuan ya apa ya, suka dukanya kita ya kita berdua yang ini, yang hanya kita berdua saja yang tahu di pedalaman. Jadi itu sih, karena tidak ada nih saya tidak ada teman lain lah, tidak jauh dari keluarga sih yang paling ininya, yang buat ini rindu itu sih Kak. Terus kalau untuk harapan untuk diri sendiri ke depannya, semoga ya sama tadi, semoga tetap kuat, tetap tegar, terus semoga bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat di sini atau dimanapun ya, bukan cuma di sini, di luar pun seperti itu, bisa memberikan yang terbaik untuk semua. Dan semoga sehat terus. Semoga tetap menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi sesama. Itu sih Kak. Sedih. Apa lagi? Sudah. Mau katakan sesuatu untuk Lira? Semoga cepat dapat jodoh. Kalau Lira mau katakan sesuatu untuk Wiki? Semoga tetap jadi partner dalam pelayanan